Halo semuanya, welcome back bersama Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Kita punya tema menarik juga di minggu ini. Mengawali minggu ini, saya membuat satu tema adalah jual yang lain, belilah US dollar, diakibatkan inflasi di Amerika diumumkan mengalami kenaikan kembali. Kenapa saya mengutarakan seperti itu? Kita akan bahas secara lengkap dalam video ini bersama saya Ryan Filbert setiap hari Senin bersama dengan Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, memiliki predikat A++ dari Bapepti, memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker yang ingin mengajak Anda untuk mencari mitra broker terpercaya untuk melakukan transaksi derivatif Anda. Anda bisa membuka akun di Forex IMF dan juga Anda juga bisa menggunakan Android or iOS untuk melakukan transaksi sehari-hari. Dan juga ada grup resmi daripada Telegram Forex IMF. Anda bisa akses di kolom deskripsi. Anda akan bisa melakukan diskusi, mendapatkan sinyal trading pada setiap hari sebagai jurnal trading Anda. Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan market internasional, serta memiliki strategi-strategi yang menarik yang di-sharing kepada Anda, membuat Anda bisa menjadi lebih baik dalam trading sehari-hari. Dan kenapa alasannya adalah jual yang lain dan beli US dollar, dan apakah statement itu adalah benar adanya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi terkait dengan seluruh instrumen lainnya, kita akan bahas dalam tema hari ini. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Pada hari ini saya punya tema yang cukup menarik menurut saya. Kenapa? Karena tema ini kembali kita angkat dikarenakan satu event yang baru saja terjadi di Amerika dengan pengumuman kenaikan inflasi kembali, dan artinya Amerika mengalami kenaikan inflasi selama 3 bulan secara terus-menerus setelah keberhasilan Amerika terus menurunkan tingkat inflasi dari nilai 9% sejak tahun lalu dengan cara menaikkan suku bunga acuan secara sangat agresif, yang mana ini menjadi lebih tinggi dibandingkan suatu historis transaksi dari kenaikan suku bunga dan juga penurunan inflasi yang mana ada dalam 20 tahun terakhir. Dan kita akan mulai saja pada tanggal 13 September 2023, inflasi Amerika diumumkan kembali mengalami kenaikan, dan dalam 3 bulan beruntun gagal Amerika, The Fed menekan inflasi, yang mana mereka menginginkan bahwa inflasi sebenarnya berada di bawah 3%. Ya, saya sambil ngelihat data di samping ya, hari ini formatnya agak sedikit berbeda, dan ada juga pernyataan dari perwakilan dari Amerika yang menyatakan bahwa memang keinginan daripada Bank Sentral Amerika untuk menekan di bawah 3%. Sebagian besar mengatakan hal itu tidak mungkin, namun sepertinya tindak tanduknya menyatakan itu ingin dilaksanakan. Betul dong? Kenapa? Karena setiap kali masih ada di atas 3%, mereka berusaha untuk terus menekan agar inflasi mengalami penurunan. Dan perhatikan yang lebih baik adalah dalam tahun 2023, The Fed masih memiliki kemungkinan untuk melakukan 2 kali aksi terhadap suku bunga, dan salah satunya dilaksanakan di akhir bulan September 2023. Mari kita mempelajari korelasi apa yang terjadi. Pertama, kita akan mempelajari korelasi yang terjadi terhadap instrumen yang lainnya apabila yang namanya suku bunga acuan di Amerika dilakukan peningkatan dan juga hubungannya dengan inflasi. Jadi kita bisa lihat di layar kali ini adalah data dari 2021 sampai dengan 2023. Saya coba hubungkan, yang bagian atas adalah tingkat inflasi, yang bagian bawah adalah pergerakan Nasdaq secara bulanan. Nasdaq menjadi salah satu indeks bergengsi di Amerika yang berisi saham-saham teknologi dan inovasi. Mari kita perhatikan dengan lebih jauh bahwa ternyata dengan kenaikan inflasi dan juga penurunan dari tahun 2021 awal sampai dengan setidaknya sebelum aksi The Fed melakukan kenaikan suku bunga secara agresif, sepertinya sejalan. Betul atau tidak? Anda bisa lihat di bagian ini, dari sini mengalami kenaikan yang sama, namun setelah itu dia mulai mengalami penurunan sejak
Januari 2022 dan mulai berjalan berkebalikan. Nah, di akhir-akhir ini mulai kembali berjalan beriringan kembali. Nah, kenapa sih pada saat ada kebijakan suku bunga di sini benar-benar terjadi satu tindakan yang bertolak belakang, sedangkan pada kejadian sebelumnya sepertinya berjalan sinergis? Jawabannya diakibatkan karena sebenarnya resesi itu adalah musuh dari perusahaan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara membeli saham, jangan lupa selalu membeli perusahaannya. Artinya ketika inflasi terjadi, maka harga bahan biaya dan apapun operasional akan mengalami kenaikan. Nah, artinya adalah ketika ada aksi untuk menekan inflasi, maka perusahaan juga akan beraksi yang sama, yaitu dia juga berupaya beratraksi, berakrobat bagaimana caranya agar perusahaannya tetap bertahan. Sehingga ketika ada satu kenaikan yang agresif, mereka memutuskan suatu tindakan di dalam perusahaan jadi jauh lebih tegas dan saklek seperti itu kira-kira. Nah, mari kita juga perhatikan. Nah, di sini lebih terlihat gampang adalah ketika suku bunga dinaikkan dan inflasi berhasil ditekan untuk turun. Karena inflasi ditekan untuk turun berarti memberikan satu tanda bagi kita bersama bahwa dengan inflasi berhasil diturunkan, maka perusahaan bisa berkinerja lebih baik. Ya kan, kira-kira kan seperti itu. Kenapa? Karena dengan inflasinya turun, berarti biaya-biaya lain akan mengalami penurunan logikanya, maka si perusahaan akan berkinerja lebih baik karena bisa lebih banyak pendapatannya. Nah, kita belum bahas lebih jauh mengenai sebenarnya kenapa dia bisa memiliki biaya lebih baik. Bukankah ketika dalam keadaan inflasi diturunkan dengan suku bunga dinaikkan, juga suku bunga memberatkan kinerja mereka ya, dan orang juga akan mengubah risk appetite-nya, karena buat apa saya harus berinvestasi pada instrumen berisiko, lebih baik saya stay kepada yang suku bunganya lagi tinggi, kan akan seperti itu, lebih enak di fixed income daripada saya harus naik turun di saham, kan bisa juga seperti itu cara berpikirnya. Nah, selanjutnya adalah ini adalah ringkasannya, inflasi yang terkendali memberikan kemudahan perusahaan untuk berbisnis karena masyarakat bisa membelanjakan uangnya. Betul dong? Oke. Makanya pasar modal saham-sahamnya meningkat. Ini adalah logika pertama. Di sisi lain, inflasi tinggi memberikan tekanan orang berinvestasi saham. Cenderung dialihkan ke fixed income instrumen karena sudah aman dan tinggi pula returnnya. Nah, artinya karena suku bunga yang mengalami kenaikan, inflasinya jadi turun atau terjaga, perusahaan perlu berakrobatik mempertahankan kinerja laporan keuangan karena diancam dengan tidak menariknya instrumen berisiko seperti saham di tengah menariknya instrumen fixed income. Oke, jadi di sini kita coba untuk menghubungkan parameter bahwa apakah suku bunga yang dinaikkan itu bisa menekan inflasi. Nah, ternyata bila inflasi berhasil ditekan, kinerja perusahaan membaik. Loh, buktinya apa? Harga sahamnya naik. Oke, nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh perusahaan? Dia berakrobat. Untuk apa? Untuk bisa tetap mendapatkan hati si para investor untuk tetap bertahan di dalam instrumen saham. Kenapa? Di ujung sana lawannya adalah suku bunga. Suku bunga yang terus naik akan menyebabkan fixed income itu cenderung menarik. Seorang investor itu akan berpikir, loh, saya lebih baik stay di saham atau saya pindahin. Jadi kan ada dua berita baik dan berita buruk sekaligus ditabrakan di sini. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita melihatnya apa? Ya, yang namanya suku bunga dinaikkan, tingkat inflasi diturunkan, ternyata membuat harga saham mengalami kenaikan. Berarti kita mau bilang bahwa, oh, banyak juga ya yang bertahan ya di saham ya, karena ternyata percaya bahwa kinerja perusahaannya itu membaik, daripada dia harus menjadi orang yang cenderung untuk konservatif ataupun defensif seperti itu. Nah, action perusahaan. Akrobatik yang dimaksud ternyata untuk memperbaiki kinerja. Nah, efisiensi karyawan dan biaya lainnya adalah maksud daripada memperbaiki kinerjanya ternyata. Coba deh dilihat. Ini adalah salah satu data yang bisa dilihat di layar Anda, bahwa yang namanya jobless itu akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena sejak 2023 hampir 250.000 orang dalam tech company saja yang di layoff, artinya dirumahkan.
Kenapa? Karena mereka bagaimanapun harus bisa mengimbangi. Kalau harga bahan baku tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa dinego, satu-satunya yang bisa dinego adalah biaya tempat, dipotong, karyawan, diefisiensikan. Coba lihat, banyak sekali berita-berita efisiensi yang terjadi dari Amerika. Ya, misalnya tiba-tiba Google melakukan kebijakan-kebijakan mengenai email harus dimatikan sebelum tahun 2023 berakhir. Kalau misalnya tidak pernah login, maka akan dihapus. Kebijakan ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini kan salah satu untuk mengurangi beban server. Betul atau tidak? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan berdampak kepada seluruh orang termasuk kita, menurut saya ini adalah bagian efisiensi yang secara brutal dilakukan di Amerika dan itu ternyata nyata seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hubungannya sekarang kalau tadi bicara mengenai saham, dan itu juga baru satu, hanya Nasdaq, dan kalau dilihat indeks yang lainnya akan kurang lebih. Bagaimana dengan emas terhadap US dollar bila The Fed menaikkan suku bunganya lagi? Nah, kita bisa melihat dengan data yang sama sejak tahun 2021 saya capture sampai dengan tahun 2023. Sebenarnya yang menarik adalah ketika pertama kali dinaikkan secara agresif, yang namanya emas mengalami penurunan secara agresif juga. Tapi yang menarik adalah ketika sampai satu titik tengah justru lucu. Ketika emasnya mulai naik dan juga The Fed terus menaikkan suku bunganya. Berarti dalam dua kondisi ini adalah dalam satu periode berjalan berlawanan, dalam periode yang lain berjalan berdampingan seperti itu. Jadi hubungan emas dengan US dollar sampai di sini baru kita membahas bahwa ada tidak berdampingan, ada yang berdampingan. Lalu, ringkasannya apa, Ryan? Mengukur pergerakan US dollar akibat dari naik dan turunnya suku bunga Amerika akan sulit bila terhadap mata uang yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba bawa dulu, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan emas itu sendiri, kita coba lihat dulu bagaimana kalau ternyata pairnya bukan lawan antara US dollar dengan emas, tapi adalah euro terhadap US dollar. Meskipun gampangnya, kenaikan suku bunga berdampak baik bagi US dollar. Logikanya apa? Sekarang misal saya ada di Indonesia, saya melihat ternyata si dolar mengalami kenaikan sangat agresif terkait dengan suku bunga. Sebagai orang yang punya uang, saya bilang kayaknya menarik juga nih, saya akan menukar rupiah saya dengan US dollar. Salah satunya adalah diakibatkan tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa US dollar masih sebagai hard currency. Orang tidak akan lebih aman pegang rupiah daripada US dollar. Tapi bagaimana kalau euro terhadap US dollar? Nah, ini masalahnya adalah kalau dari pertama kalinya saja orang akan pindah ke US dollar karena selama ini suku bunganya rendah. Ya, yang kedua adalah berapa banyak berita buruk yang ada di Eropa dibandingkan yang ada di Amerika. Yang ketiga adalah bergantung juga kepada kebijakan apa yang dilakukan oleh Eropa terhadap melawan Amerika. Kan akan seperti itu juga. Nah, sekarang kita punya ringkasannya. Kenaikan suku bunga selain di awal-awal, The Fed agresif tidak begitu berpengaruh secara kinerja bulanan instrumen lainnya. Namun, akan berpengaruh pada jangka pendek hariannya. Jadi, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat dengan awal-awal tuh bukannya awal-awal kenaikan daripada suku bunga The Fed yang dinaikkan secara agresif ya. Kalau dinaikkan secara agresif pada waktu itu, orang-orang melakukan suatu tindakan rebalancing. Ya, misalnya nih, bayangkan ini sekarang pertama kali The Fed menaikkan suku bunga secara sebelumnya tidak pernah menaikkan suku bunga. Orang akan panik. Yang dia lakukan adalah dia menjual aset sebagian, dia masuk kembali ke fixed income. Lah, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Kalau ini terjadi secara sekaligus, maka efeknya apa? Efeknya akan tambah hancur untuk instrumen yang lain. Berarti efek mereka untuk melakukan rebalancing portofolio di awal itu membuat suku bunga naik, yang lainnya turun. Tapi dalam satu titik ketika mereka merasa bahwa ini sudah portofolio dan rebalancing porto mereka sudah cukup optimal, ya mereka akan kembali mengikuti pasar. Tapi yang menjadi kata kuncinya adalah dalam setiap ada pengumuman mengenai suku bunga, maka akan berdampak dalam jangka pendeknya terhadap instrumen tersebut. Nah, misal kenaikan suku bunga Amerika akan memberikan efek kuat pada US dollar, betul dong? Menekan harga saham, kripto, emas, dan uang lawannya. Jadi itu terjadi. Kalau misalnya tidak percaya, coba lihat dalam beberapa kali kenaikan suku bunga. Semakin besar kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Amerika, maka instrumen lainnya tertekan akan semakin dalam.
Nah, kelanjutannya adalah apakah negara menjadi lawan currency tersebut? Ini bicara mengenai negara. Kalau misalnya emas ya sifatnya akan minat orang terhadap emas itu sendiri. Akhirnya kita tahu bahwa inflasi itu nyata. Inflasi dan resesi itu adalah membuat emas naik. Jadi kalau mampu mengendalikan inflasi, kemungkinan besar Amerika akan masuk ke dalam jurang resesi. Emas akan naik. Ketika resesi, mau inflasi nggak inflasi, tetap aja inflasi akan naik kembali nantinya. Dan ini yang juga terjadi yang saat ini. Berarti ketika inflasi 3 bulan mengalami kenaikan, maka kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Dan efek daripada kenaikan suku bunga adalah seberapa tinggi The Fed berani terus menaikkan suku bunga sampai perusahaan dan seluruh yang ada di dalam negara Amerika itu tidak tahan lagi terhadap kenaikan suku bunga. Karena apa? Perusahaan akan sangat kerepotan karena yang namanya kenaikan suku bunga. Betul nggak? Kalau kenaikan suku bunga terjadi, lama-kelamaan kan belanja barang modal mereka dan lain sebagainya, cost of production dan operation mereka akan terus terbebani. Masa karyawan mau dikurangi sampai tinggal 1 orang kan nggak mungkin juga. Seperti itu, makanya ini akan menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari secara day by day-nya. Jadi kemungkinan akan ada kembali kenaikan, tidak tahu dengan pasti kenaikan suku bunga The Fed akan berapa, tapi semakin besar maka kontraksi pada saat itu terjadi untuk instrumen yang lain akan cenderung cukup tinggi. Dan artinya kita bisa mengambil posisi adalah membeli US dollarnya atau membeli sesuatu yang hubungannya dengan US dollar, atau ketika kita harus head to head antara US dollar dengan gold, maka ketika pengumuman terjadi ya goldnya akan mengalami penurunan sesaat sehingga kita bisa melakukan aksi short misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Saya tahu ada beberapa data yang mungkin agak bingung dan kadang-kadang kita juga jadi bingung loh, kok satu statement dengan statementnya agak sedikit kontradiktif. Bukan kontradiktif sebenarnya, cuma kita berbicara mengenai hukum sebab dan akibat. Sebabnya apa dulu, akibatnya apa. Kadang-kadang ketika kita menamai satu inflasi gitu, kita meresponnya bingung gitu. Kok inflasi bukannya, kalau inflasi harga barang naik ya, kok harga sahamnya naik kan begitu kan. Kira-kira itu yang mesti kita lihat secara case by case dalam setiap peristiwa yang terjadi. Oke, semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Sampai ketemu untuk video selanjutnya. Jangan lupa ikut live di hari Selasa. Dan kalau hari Selasa Anda boleh bertanya apapun, all instrument, all market, sejauh yang saya tahu pasti saya akan coba jawab. Dan Anda juga diundang kembali oleh Forex IMF untuk bisa membuka akun di foreximf.com. Sekarang juga Forex IMF adalah salah satu piala berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti Indonesia, memiliki predikat A++ dari Bapepti, memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero compliance broker, dan Anda bisa mengakses grup Telegram yang ada di deskripsi. Itu adalah grup Telegram resmi dari Forex IMF. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi Indonesia.